Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awaludin dengan NIM 2316050132. Saya adalah mahasiswa perbankan syariah dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Jadi di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan satu contoh soal pada mata kuliah statistik lanjutan, yaitu pada materi analisis regresi linier berganda menggunakan aplikasi olah data SPSS. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistik lanjutan dengan Ibu dosen pengampu Ibu Fira Agusta MSc. Saksikan videonya. Baik, di sini saya sudah mempunyai sebuah data, yaitu data lingkungan kerja, pengalaman kerja, dan produktivitas kerja pada bulan September tahun 2008. Di sini datanya seperti yang ditampilkan di lembar kerja Microsoft Word saya. Dari data ini saya diminta untuk menguji data tersebut menggunakan regresi linier berganda dengan SPSS untuk melihat pengaruh lingkungan kerja atau X1 dan pengalaman kerja atau X2 terhadap produktivitas kerja atau Y dengan menggunakan selang kepercayaan atau alfa 0,01. Selain itu, saya juga diminta untuk menjelaskan secara rinci setiap langkah yang dilakukan. Kemudian pada variabel view, jelaskan alasan type-nya dan measure yang digunakan. Serta yang ketiga, dijelaskan pengertian variabel dependen dan independen pada data tersebut. Kemudian yang keempat, interpretasikan statistika deskriptif berupa rata-rata dan standar deviasi dari ketiga variabel. Yang kemudian yang kelima, nilai alfa 0,01 maksudnya apa, dan berapa nilai selang kepercayaan, dan interpretasikan juga maksudnya apa. Kemudian yang keenam, jelaskan korelasi antara lingkungan kerja X1, produktivitas kerja Y atau disingkat RX1Y, dan korelasi antara pengalaman kerja X2 dengan produktivitas kerja Y atau disingkat R2Y, serta berikan interpretasinya. Kemudian yang ketujuh, saya diminta menentukan nilai koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat dan berikan interpretasinya. Kemudian yang ke-8, buatlah model regresi linear berganda atau dalam bentuk Y sama dengan. Kemudian yang ke-9, saya diminta menentukan koefisien regresi A, B1 dan B2 serta interpretasikan seperti yang sudah ada formatnya di bawah ini, yaitu pada poin A, B, dan C. Kemudian soal terakhir, saya diminta memprediksikan produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja 10 tahun. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menginput data ini ke SPSS. Langkah selanjutnya adalah saya akan memindahkan atau menganalisis data-data tersebut menggunakan aplikasi SPSS. Jadi langsung saja kita buka aplikasi SPSS-nya, yaitu seperti ini. Lalu kita langsung saja ke bagian variabel view. Nah, di bagian name ini kita isi dengan Y atau produktivitas. Kemudian di sini kita isi dengan X1 atau lingkungan kerja. Kemudian di sini kita isi dengan X2 atau pengalaman kerja. Nah, di sini kenapa di bagian tab ini kita isi dengan numerik? Karena data-data yang kita gunakan yaitu data berupa angka. Pada umumnya data yang digunakan yaitu ada dua. Yang pertama ada angka dan non-angka. Jika data kita berupa angka, maka kita menggunakan type numerik. Namun jika data yang kita gunakan selain angka, maka kita akan menggunakan string. Jadi karena di soal ini data yang kita gunakan adalah berupa angka, jadi kita menggunakan numerik. Kemudian karena data kita tersebut tidak memiliki angka di belakang koma, maka di bagian desimal ini kita isi saja dengan 0. Di sini juga kita isi dengan 0. Di sini. Nah, di bagian label ini itu keterangan dari name, yaitu adalah produktivitas kerja. Kemudian X1 ini adalah
lingkungan kerja. Dan X2 ini adalah pengalaman kerja. Kemudian di bagian measure ini kita isi dengan scale. Ini juga scale, dan ini juga scale. Alasan kenapa kita menggunakan scale adalah karena data yang kita gunakan berupa data interval atau bukan data pengelompokan atau kategorisasi. Maka dari itu kita menggunakan formatnya yaitu scale. Kenapa kita tidak menggunakan ordinal dan nominal? Karena data yang kita gunakan bukan data pengelompokan atau kategorisasi, tapi data yang kita gunakan adalah data interval. Selanjutnya langsung saja kita ke bagian data view. Langsung saja kita inputkan nilai Y-nya ke bagian sini. Langsung saja kita copy nilai Y atau produktivitas kerja. Kita langsung copy, kita inputkan ke data view. Kita copy di sini. Sebentar. Oke. Kemudian di bagian X1 yaitu lingkungan kerja, kita copy, kemudian kita juga inputkan ke sini. Kemudian X2 itu adalah pengalaman kerja. Oke, kita copy, kemudian kita masukkan ke X2. Oke, karena datanya sudah berhasil kita input, langsung saja kita menganalisis data tersebut menggunakan analisis regresi linear berganda. Yaitu caranya dengan kita klik menu analyze, kemudian kita klik yang regression, kemudian kita pilih yang linear. Kita pilih yang linear. Kemudian akan muncul kotak dialog linear regression. Kemudian di bagian dependen ini kita akan memasukkan produktivitas kerja. Artinya produktivitas kerja ini adalah variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Kemudian lingkungan kita masukkan ke bagian independen dan pengalaman kerja juga kita masukkan ke bagian independen. Jadi variabel independen ini artinya variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Jadi lingkungan kerja ini adalah lingkungan kerja dan pengalaman kerja ini adalah dua variabel yang mempengaruhi produktivitas kerja. Selanjutnya kita klik menu statistik, kemudian di sini kita centang model fit, yaitu model tabel yang akan dikeluarkan atau output dari SPSS ini. Kemudian nilai R² change atau nilai variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi produktivitas kerja. Kemudian kita centang ini ke 5-5-nya. Yang deskriptif ini gunanya untuk gambaran untuk nilai tengah atau rata-rata, kemudian standar derivasi. Kemudian part and material correlation ini gunanya untuk melihat hubungan antara X1 dengan Y maupun hubungan antara X2 dengan Y. Lalu kita klik continue. Kemudian di bagian option kita klik di bagian entry, karena kita menggunakan selang kepercayaan 0,01. Jadi di sini kita ketik 0,01. Artinya dari analisis yang kita lakukan, kemungkinan invalid dari penelitian kita adalah 1%.
dan kemungkinan valid atau benarnya yaitu 99%. Jadi ini langsung saja kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul output SPSS seperti ini. Selanjutnya nanti saya akan mencoba menjelaskan serta menginterpretasikan hasil dari output SPSS ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan output yang dikeluarkan oleh aplikasi SPSS, dan saya akan menjelaskan output tersebut sembari menjawab soal yang sudah diberikan oleh Ibu dosen pengampu, yaitu soal berikut. Yang pertama itu jelaskan secara rinci setiap langkah-langkah yang dilakukan, yaitu sebagaimana tadi sudah saya jelaskan dari awal, mulai dari penginputan data hingga analisisnya. Kemudian pada variable view jelaskan alasan type dan measure yang digunakan, itu juga sudah saya jelaskan di penjelasan sebelumnya. Kemudian di soal nomor 3 ini Ibu meminta jelaskan pengertian variabel dependen dan independen pada data tersebut. Jadi jawabannya adalah variabel dependen itu atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam hal ini variabel dependennya adalah produktivitas kerja. Artinya produktivitas kerja ini dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas, yaitu lingkungan kerja dan pengalaman kerja. Sedangkan variabel independen atau variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini variabel bebas atau independennya adalah lingkungan kerja serta pengalaman kerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu interpretasikan statistika deskriptif berupa rata-rata dan standar defisiasi dari ketiga variabel. Nah, jadi jawabannya itu sebagaimana telah dimunculkan oleh tabel output SPSS, yaitu sebagai berikut, yang mana ada dua komponen, yaitu ada tiga komponen, ada min, ada defisiasi standar, dan jumlah data. Jadi dari tabel ini dapat kita tarik kesimpulan atau dapat kita interpretasikan bahwa rata-rata produktivitas kerja pada September 2008 adalah 54,33 unit per hari dengan deviasi standar 5,7 dari jumlah data yang tersebar atau N, yaitu sebanyak 24. Kemudian rata-rata lingkungan kerja responden pada September 2008 adalah 54,21 dengan defisiasi standar 5,9 dari jumlah data yang tersebar atau N sebanyak 24 data. Kemudian yang terakhir yaitu rata-rata pengalaman kerja adalah 5,29 tahun dengan deviasi standar 1,9 dari jumlah data yang tersebar sebanyak 24 data. Kemudian kita lanjut ke soal yang kelima, yaitu nilai alfa 0,01. Tentukan maksudnya apa dan berapa nilai selang kepercayaan, dan interpretasikan juga maksudnya apa. Jadi jawabannya adalah nilai alfa 0,01 itu artinya jika kita menerima kemungkinan kesalahan dalam menyimpulkan data yang telah kita lakukan di aplikasi SPSS tadi adalah sebesar 1%, dan kemungkinan kita menerima kebenaran atau selang kepercayaan dalam menyimpulkan data tersebut adalah 99%. Artinya kita 99% percaya bahwa produktivitas kerja itu dipengaruhi oleh lingkungan dan pengalaman kerja, namun pengaruhnya tidak begitu kuat. Kemudian kita lanjut ke soal yang keenam, yaitu jelaskan korelasi antara lingkungan kerja atau X1 dan produktivitas kerja atau Y, atau disingkat dengan RX1Y, dan korelasi antara pengalaman kerja atau X2 dengan produktivitas kerja atau Y, atau disingkat dengan RX2Y, serta berikan interpretasinya. Jadi untuk menjawab soal nomor 6 kita menggunakan tabel output SPSS yang judulnya yaitu correlation atau hubungan. Jadi dari tabel ini kita dapat menarik kesimpulan atau menginterpretasikan, yaitu sebagai berikut. Ini nilai korelasi menunjukkan angka 0,450 yang ini
antara lingkungan kerja dengan produktivitas kerja atau RX1Y. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara lingkungan kerja dan produktivitas kerja adalah cukup kuat dan hubungannya adalah hubungan positif. Artinya semakin tinggi lingkungan kerja responden maka akan semakin meningkat produktivitas kerja. Selanjutnya interpretasi yang kedua atau kesimpulan yang kedua adalah nilai korelasi menunjukkan angka 0,293 antara pengalaman kerja dengan produktivitas kerja atau RX2Y. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara pengalaman kerja dan produktivitas kerja adalah lemah dan hubungannya adalah hubungan positif. Artinya semakin tinggi pengalaman kerja karyawan maka akan semakin meningkat produktivitas kerjanya. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 7, yaitu tentukan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat dan berikan interpretasinya. Jadi untuk menjawab soal nomor 7 ini kita menggunakan tabel output SPSS yang berjudul model summary, di mana di situ kita akan mengambil dua nilai, yaitu nilai R dan nilai R square, yang mana kesimpulan atau interpretasinya adalah sebagai berikut, yaitu kolom R menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 518. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel cukup kuat, atau hubungan antara lingkungan kerja, pengalaman kerja dengan produktivitas kerja adalah cukup kuat. Kemudian kolom R square atau nilai koefisien determinasi menunjukkan angka 0,198. Menunjukkan angka 0,198. Hal ini berarti bahwa lingkungan kerja dan pengalaman kerja dapat menjelaskan produktivitas kerja sebesar 19,8% dan 80,2%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Oke, selanjutnya buatlah model regresi linear berganda atau Y sama dengan ... Jawab. Kita menggunakan yaitu tabelnya, yaitu yang model koefisien. Koefisien yaitu kita dapat memasukkan nilainya, yaitu Y sama dengan kita masukkan nilai konstan, atau yang B ini itu adalah variabel produktivitasnya, yaitu 27,838, kemudian lingkungan kerjanya atau X1 0,413 dan pengalaman kerja atau X2 yaitu 0,775. Langsung kita masukkan ke dalam persamaan regresi linear berganda, yaitu menjadi Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 X1 ditambah 0,775 X2, di mana Y adalah variabel produktivitas kerja dan X1 merupakan variabel lingkungan kerja dan X2 merupakan variabel pengalaman kerja. Kemudian kita lanjut menjawab soal nomor 9, yaitu menentukan koefisien regresi A, B1 dan B2 serta interpretasikan. Yaitu jawabannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A sama dengan 27,838. Artinya, jika lingkungan kerja atau X1 dan pengalaman kerja X2 bernilai 0, maka produktivitas kerja adalah sebesar 27,838 unit per hari. Selanjutnya kesimpulan yang kedua, B1 sama dengan 0,413. Artinya jika lingkungan kerja atau X1 naik satu satuan, maka produktivitas kerja meningkat sebesar 0,413 unit jika pengalaman kerja atau X2-nya tetap. Kemudian kesimpulan ketiga atau B2 sama dengan 0,775. Artinya jika pengalaman kerja X2 naik 1 tahun, maka produktivitas kerja akan meningkat sebesar 0,775 jika lingkungan kerja X1-nya tetap. Selanjutnya soal yang terakhir, yaitu nomor 10. Prediksilah produktivitas kerja jika lingkungan kerja 50 dan pengalaman kerja sama dengan 10 tahun.
Jadi langsung dapat kita jawab karena diketahui sudah X1-nya yaitu 50 dan X2-nya 10. Maka langsung kita masukkan rumusnya yaitu Y sama dengan 27,838 ditambah 0,413 X1 ditambah 0,775 dikali dengan X2. Langsung kita masukkan angkanya yaitu 27,838 ditambah 0,413 dikali dengan 50 karena nilai X1-nya adalah 50 ditambah 0,75 dikali dengan 10 karena nilai pengalaman kerja atau X2-nya adalah 10. Langsung kita jumlahkan dapat angka 27,838 ditambah 20,65 ditambah 7,75, maka hasil akhirnya adalah 56,238 unit. Jadi kesimpulannya, jika lingkungan kerja sebesar 50 dan pengalaman kerja selama 10 tahun, maka dapat diprediksi produktivitas kerja adalah sebesar 56,238 unit per hari. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.